Budi Aris Setiadi, Ketua Relawan Pendukung Jokowi atau Projo, resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Gebrakan Budi sebagai satu-satunya menteri dari kalangan relawan tentu dinanti di masa jabatannya yang tinggal 1,5 tahun lagi. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Sat-set bekerja cepat jadi harapan Presiden pada Budi Aris Setiadi yang dipilihnya menjadi Menkominfo baru, menggantikan mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang kini terbelit kasus hukum. Di sisa masa jabatan kabinet yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi, tugas berat menanti Ketua Relawan Pendukung Jokowi Projo ini. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan. Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, tadi ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Hanya terpaut beberapa jam sejak dilantik Presiden, Senin pagi, Menkominfo baru Budi Aris Setiadi langsung mengikuti upacara serah terima jabatan dari Menkominfo Interim Mahfud MD. Tak hanya proyek BTS, penguatan media sosial yang banyak digunakan masyarakat juga akan menjadi perhatian sang Menkominfo baru. Berat sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis bahwa ada masalah, biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan, karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Alih-alih memilih tokoh dari kalangan partai atau profesional, Presiden justru memberikan kursi menteri kepada Ketua Organisasi Relawan Projo Budi Ari. Budi pun menjadi satu-satunya menteri dengan latar belakang relawan yang dipilih Presiden. Pak Jokowi itu sebenarnya ingin memuliakan posisi para relawan. Ya. Relawan itu kan selama ini kan paling banter ya jadi komisaris, ataupun posisi manisnya ya adalah sebagai wakil menteri lah kira-kira begitu. Dengan posisi Budi Aris sebagai ketum Projo yang saya kira punya kontribusi besar terkait dengan pemenangan Jokowi. Jokowi ingin tunjukkan bahwa relawan itu adalah variabel penting. Tentu saja Pak Jokowi berharap betul hal-hal yang terkait selama ini belum maksimal itu bisa dilaksanakan, mengingat Budi Aris ini bukan hanya orang kepercayaan Jokowi, tapi tentu saja diharapkan tidak cawe-cawe dengan urusan politik, tidak cawe-cawe dengan urusan pilpres gitu ya. beliau sudah mantap dan memperhitungkan berbagai aspek sampai pada akhirnya hak prerogatif itu diputuskan seperti yang kesekian kalinya, kalau saya hitung sudah berapa? 5 atau 5 lebih, 6 kali lebih reshuffle ini dilakukan. Apakah penggantian pos menteri yang semula diisi oleh Nasdem menjadi diganti oleh orang lain yang bukan Nasdem, itu juga biasa saja. Kita dengan Istana Presiden kita terus berkomunikasi, tidak hanya soal ini, soal yang lain juga. Siapapun yang menempati kursi menteri, mau dari kalangan partai, profesional, ataupun relawan, yang jelas Menkominfo baru memanggul harapan masyarakat untuk menjalankan tugas dengan baik. Gerak cepat, sat-set, menghadirkan sambungan internet di daerah tertinggal dan terluar yang dijanjikan tentu layak dinanti. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.